Melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah meninggalkan kantor guru Kyubei, Yo Wen segera mencoba menelepon ayahnya, Yo Lingfeng. Kali ini, panggilan telepon terhubung. Nak, apakah kamu merindukan ayahmu secepat itu? Ayah, apakah kamu kenal seseorang bernama An Tianzuo? Zo Wen langsung bertanya. An Tianzuo? Tentu saja. Bagaimana kamu tahu bahwa Tianzuo adalah kakak laki-laki tirimu? Aku berpikir bahwa aku belum pernah memperkenalkan kalian berdua. Kakak laki-lakiku? Yo Wen agak tertegun. Tepat sekali. An Tianzuo adalah putra Ouyang Lan. Aku menikah dengan Ouyang Lan, jadi dia tentu saja saudara tirimu. Ngomong-ngomong, kamu juga punya saudara tiri lain yang bernama Jing An. Zo Wen sangat terkejut. Tidak terbayangkan ayahnya Yo Lingfeng benar-benar menikah dengan wanita seperti itu. Ayah, bagaimana hubunganmu dengan An Tianzuo? Yo Wen mencoba menyelidiki. Baik-baik saja. An Tianzuo dan Jing An sangat menghormatiku. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Yo Lingfeng menjawab tanpa banyak berpikir. Yo Wen memahami karakter ayahnya, tidak mungkin dia berbohong. Jika An Tianzuo dan Jing An memiliki hubungan yang baik dengan ayahku Yo Lingfeng, mengapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Apa mungkinkah mereka tidak setuju dengan pernikahan ayah dengan Ouyang Lan? Pikir Yo Wen. Jing An mengalahkanku dengan satu serangan, dan membuat reputasiku di sekolah menjadi jelek. Sedangkan Tianzuo hampir membuatku kehilangan kualifikasi untuk mengikuti ujian tempur. Setelah Zo Wen mengetahui itu semua, Yo Wen bergegas mengakhiri obrolan dan menutup ponselnya dengan ayahnya. Lalu Zo Wen bergegas kembali membuka ponsel misteriusnya. Dalam game, Yo Wen memanggil champion beast miliknya, semut merah mutasi. Avatar berwarna merah itu mengendarai semut merah mutasi, menyerang dungeon sarang semut. Ia membunuh semua semut-semut dengan satu serangan. Dengan tubuh yang keras, ia tetap tak terkalahkan di antara gerombolan semut. Setelah membunuh semua semut mutasi yang dia temui, tiba-tiba Yo Wen mendengar notifikasi suara yang tidak asing. Dia segera melihatnya dengan seksama. Dia senang. Kali ini, itu adalah kristal dimensional skill tinju ilahi tingkat 9. Yo Wen menggerakkan avatar merah untuk mengambilnya, dia langsung merasakan sentakan aliran energi ke tubuhnya saat diserapnya. Tinju ilahi langsung naik dari tingkat 7 ke tingkat 9. Setelah hampir 2 jam pembantaian semut, dia akhirnya melihat ujung dungeon. Tampak semakin luas karena lorong menjadi lebar seolah dia memasuki ruangan besar. Saat dia menyerbu gerombolan semut, dia tiba-tiba melihat seekor semut aneh dengan sayap perak menyapu di atas avatar berwarna merah. Dan detik berikutnya, semut terbang itu menyerang avatar di dalam game dan layar game kemudian menjadi hitam. Semut merah dengan sayap perak yang bisa terbang. Mungkinkah itu makhluk tingkat tahap legenda, pikir Yo Wen. Sesaat setelah kejadian itu, Zo Wen hendak menghidupkan kembali ponsel misteriusnya, tetapi tiba-tiba guru Kyubei datang. Guru Kyubei mengajak Yo Wen untuk bertemu dengan Li Xuan di sebuah ruangan di luar sekolah. Li Xuan menyipitkan matanya dan berkata kepada Yo Wen, "Apa kamu Yo Wen? Aku pernah mendengar tentangmu, jenius nomor 1 di sekolah." "Itu hanyalah rumor, jangan anggap itu dengan serius," kata Yo Wen. "Betul sekali. Di kota kecil seperti Guide City, bagaimana bisa ada seorang jenius sejati? Jika kamu benar-benar jenius, kamu tidak akan dikalahkan oleh satu serangan dari Jing An," kata Li Xuan dengan sedikit mengejek. "Baiklah, kita tidak perlu latihan kerja sama tim. Aku mengizinkanmu untuk bergabung dengan timku hanya karena guru Kyubei. Ketika waktunya tiba, pastikan kamu mengikuti kata-kataku dengan benar dan tetaplah di belakang kami supaya tidak memberikan kami masalah." "Baiklah," kata Yo Wen, tidak merasa tersinggung. Setelah pertemuan mereka, waktu berlalu dengan cepat, dan ujian masuk perguruan tinggi sudah dimulai. Pada 3 hari pertama adalah tes pelajaran dasar. Dan tim Li Xuan dinyatakan lolos ke babak berikutnya. Pada hari keempat adalah ujian tahap 2 yaitu ujian tempur. Yo Wen datang ke tempat ujian dan hendak bertemu dengan Li Xuan. Ujian tempur diadakan di zona dimensional. Karena setiap dimensional zona berbeda-beda, jadi memungkinkan setiap distrik memiliki perbedaan dalam tahap ujian pertempuran. Ujian tempur Guide City diadakan di zona dimensi kota kuno. Dimensi kota kuno hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Masyarakat biasa dilarang memasuki zona tersebut kecuali mereka memiliki izin masuk.
Yo Wen saat ini berdiri di luar gerbang kota kuno untuk menunggu Li Xuan dan dua rekan lainnya yang belum pernah ditemuinya. Sembari Zhou Wen menunggu tim Li Xuan, dia melihat-lihat sekitar. Gerbang utara kota kuno itu terlihat sedikit misterius. Di atas gerbang kota ada papan bertuliskan Guide City, yang tertulis dalam tulisan tradisional. Tatapan pandangan Yo Wen akhirnya tertuju ke simbol aneh di ujung papan gerbang. Simbol itu tampak seperti telapak tangan yang berbentuk tangan bayi. Kota kuno secara alami tidak memiliki simbol seperti itu di masa lalu. Legenda mengatakan bahwa simbol aneh ini muncul setelah badai dimensional terjadi. Tapi tidak ada yang tahu artinya simbol tersebut, dan juga tidak ada yang tahu siapa yang mengukirnya. Yo Wen sedang mempelajari simbol itu ketika dia tiba-tiba merasakan ponsel di sakunya bergetar. Zhou Wen mengira bahwa guru Qiubai atau Li Xuan sedang menelponnya. Segera Yo Wen mengambil ponsel dari sakunya untuk mengangkatnya. Tapi dia tertegun sejenak. Ini karena ponsel di dalam saku itu bukanlah ponsel yang biasa ia gunakan. Sebaliknya, itu adalah ponsel misterius. Ponsel misterius itu tidak memiliki fungsi untuk panggilan, juga tidak pernah bergetar. Jadi mengapa tiba-tiba itu bergetar sekarang? Pikir Zhou Wen. Segera Yo Wen mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melihat bahwa layar secara otomatis menyala. Ikon kamera berkedip di atasnya. Mengapa aku belum pernah melihat fitur kamera ini sebelumnya? Apa fungsinya? Apakah dia ingin aku mengambil foto selfie? Yo Wen bingung saat dia mengetuk ikon kamera. Seperti ponsel biasa, ini memasuki mode foto. Namun, itu tidak mengambil foto Yo Wen. Kamera belakang telah diaktifkan. Untungnya, di kota kuno tidak melarang seseorang untuk mengambil gambar foto. Oleh karena itu, tentara penjaga tidak mendekat untuk menghentikannya, meskipun para penjaga melihat Yo Wen mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Yo Wen mengangkat ponsel dan mengarahkannya ke berbagai arah untuk mencari tahu kegunaan fungsi kamera itu. Dia segera menyadari bahwa itu tidak bisa berfungsi, karena tidak ada cara baginya untuk menekan tombol potret untuk mengambil gambar. Ponsel masih tidak bisa mengambil gambar pemandangan meskipun jari Yo Wen mengetuk layar. Tidak ada reaksi apapun. Apa sebenarnya itu? Yo Wen mengangkat ponselnya dan menggoyang-goyangkannya ke berbagai arah. Tiba-tiba saat simbol tangan kecil gerbang kota tertangkap di layar, terdengar bunyi biip. Secara mengejutkan, ponsel merespon. Yo Wen khawatir saat dia melihat dengan cermat. Dia menyadari bahwa ada kotak hijau yang muncul di layar yang terkunci pada simbol telapak tangan aneh di atas gerbang kota. Setelah 3 kali berbunyi berturut-turut, simbol telapak tangan diperbesar. Kota kuno di latar belakang secara bertahap menjadi kabur dan kata-kata di bawahnya muncul, loading. Mungkinkah? Yo Wen melihat ponselnya dengan layar loading saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Pikiran ini membuatnya sedikit ketakutan karena dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Tapi tak lama kemudian, ponsel membuktikan bahwa tebakannya benar. Loading selesai dan simbol tangan berubah menjadi ikon yang muncul di layar beranda ponsel. Letaknya tepat di samping logo Dungeon Sarang Semut, dengan 3 kata, yaitu Kota Kekaisaran Kuno. Apakah ini benar-benar menjadi game dungeon? Yo Wen sangatlah terkejut saat dia menahan kegembiraannya dan mengetuk ikon Kota Kekaisaran Kuno. Setelah beberapa saat Yo Wen ingin buru-buru meneteskan setetes darah ke layar untuk mencobanya. Avatar berwarna merah langsung berjalan melewati gerbang. Pemandangan yang dia lihat adalah jalan batu kuno dan bangunan kayu tua kuno. Meskipun Yo Wen tidak pernah memasuki kota kuno, dia telah melihat video interiornya di internet. Itu identik dengan apa yang dia lihat sekarang. Sebelum Yo Wen bisa melakukan penelusuran, kerangka berpakaian compang-camping yang memegang tongkat tulang muncul di jalan. Ia langsung menuju avatar berwarna merah. Yo Wen pernah melihat makhluk ini sebelumnya di beberapa video. Itu tidak lain adalah makhluk dimensi kota kuno, yaitu prajurit skeleton. Prajurit skeleton adalah makhluk dimensi yang sedikit lemah. Mereka memiliki kecepatan yang lambat, kekuatannya sedang, dan konstitusi yang lemah. Di sekolah telah diajari bagaimana menghadapi mereka. Seorang siswa sekolah menengah atas biasa yang tidak terlalu buruk dalam berkultivasi, tidak akan kesulitan berurusan dengan 1 atau 2 prajurit skeleton. Meskipun Yo Wen belum pernah bertarung dengan prajurit skeleton secara langsung sebelumnya, dia tahu bahwa mereka jauh lebih lemah daripada para semut. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatannya atau konstitusi yang dimilikinya, tetapi kecepatannya maksimal mungkin di angka 3.
Segera Zowen mengerahkan avatar merah untuk menghadapi para prajurit skeleton. Para prajurit skeleton itu ia ubah menjadi tumpukan tulang yang berserakan. Ding! Di tengah tumpukan tulang berserakan, dimensional kristal jatuh. Setelah dia mati, itu adalah kristal prajurit skeleton. Yowen sangat terkejut. Kemungkinan jatuhnya primordial energy skill kristal sangat rendah. Untuk mendapatkan satu drop dengan mudah berarti dia sangat beruntung. Sayangnya, primordial energy skill prajurit skeleton itu adalah skill dengan nama pukulan prajurit skeleton. Itu hanya dapat meningkatkan beberapa kekuatan dan efeknya tidak terlalu kuat. Selain itu, biasanya primordial energy skill peringkat 1 itu lemah. Yowen mengingat informasi yang dia pelajari dari sekolah dan merasa agak kecewa. Avatar berwarna merah diarahkan untuk mengambil kristal prajurit skeleton. Dan menyebabkannya langsung berubah menjadi aliran abu-abu yang memasuki tubuh avatar berwarna merah. Yowen juga merasakan aura dingin keluar dari ponselnya ke arah telapak tangannya. Kemudian, itu beredar ke seluruh tubuhnya, membentuk jalur sirkulasi primordial energi yang aneh. Primordial energy skill yang diperoleh, tinju skeleton, peringkat 1. Skill tinju skeleton menghabiskan 1 primordial energi setiap kali penggunaannya. Itu lebih sedikit daripada skill tinju ilahi, tetapi jauh lebih lemah. Yowen tahu bahwa biasanya, semakin kuat primordial energy skill, semakin banyak juga primordial energi yang digunakannya. Karena tidak nyaman untuk menguji kekuatan skill tinju skeleton, Yowen membuat avatar berwarna merah itu terus berjalan lebih jauh ke dalam dungeon kota kuno. Yowen tidak tahu mengapa kota kuno diubah namanya menjadi kota kekaisaran kuno di dalam game. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Guide City adalah kota kuno dengan sejarah yang panjang. Di zaman kuno, itu memiliki nama Yingtian dan Shangqiu. Di dalam game Yowen memanggil semut merah mutasi, dia menyerbu jauh ke dalam kota kekaisaran kuno. Dari waktu ke waktu prajurit skeleton terus menyerang. Namun, selain dari pertempuran pertama melawan prajurit skeleton, tidak ada kristal lain yang jatuh. Tingkat drop prajurit skeleton lebih rendah dari para monster semut. Tiba-tiba Zowen merasakan seseorang berjalan ke arahnya. Ada cukup banyak siswa yang berkumpul untuk mengikuti ujian tempur. Yowen menengok dan melirik, mengira bahwa itu adalah Li Xuan. Tetapi Yowen terkejut ketika dia mengidentifikasi orang itu. Itu adalah Jing An yang tidak dilihatnya sejak dia mengalahkannya dalam satu pukulan. Jing An berjalan langsung ke arah Yowen, dan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dia melemparkan USB drive ke arahnya. Apa ini? Tanya Yowen dan menangkapnya lalu bertanya pada Jing An dengan bingung. Paman Feng menyuruhku untuk memberikan ini padamu. Namun, menurutku tindakan Paman Feng itu akan sia-sia. Tidak peduli seberapa bagusnya itu tetap akan sia-sia jika diberikan kepada seseorang yang cuma menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan. Jing An memandang Yowen yang hanya asik bermain game. Sebelum Yowen bisa mengucapkan sepatah kata pun, Jing An berbalik dan berjalan beberapa langkah sebelum berhenti. Tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, di masa depan, jangan kamu katakan bahwa kamu berasal dari keluargaan. Keluarga kami tidak menginginkan orang yang lemah sepertimu. Setelah itu Jing An pergi begitu saja tanpa melihat Zowen sedikit pun. Yowen menatap kosong, setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, awalnya aku memang bukan dari keluargamu. Aku juga tidak berencana untuk menggunakan keuntungan dari keluargamu. Mungkin kalian terlalu banyak berpikir. Sambil menempatkan USB drive ke sakunya, Yowen terus mengerinding dungeon kota kekaisaran kuno dan terus membunuh pasukan skeleton. Tingkat drop prajurit skeleton sangat rendah. Dia telah membunuh lebih dari 200 prajurit skeleton. Tetapi selain prajurit skeleton pertamanya, tidak ada yang dijatuhkan. Sambil berpikir, dia tiba-tiba melihat sekelompok prajurit skeleton di depannya. Ada sekitar 20-30 prajurit skeleton. Ini adalah gerombolan prajurit skeleton terbesar yang pernah dilihatnya sejak dia masuk dungeon. Berbeda dengan prajurit skeleton dari sebelumnya, gerombolan prajurit skeleton ini mengelilingi seekor kuda tengkorak. Yang mengendarainya adalah General Skeleton yang memegang tombak tulang. Ketika Yowen melihatnya, Skeleton General juga telah melihat avatar berwarna merah dan semut merah mutasi. Namun, dia tidak seperti makhluk dimensi biasa yang segera menyerang. Sebaliknya, dia terus menunggu sebelum gerombolan prajurit skeleton yang menyerang ke depan ke arah avatar merah. Cakar depan semut merah mutasi menebas dan membelah para gerombolan prajurit skeleton, membunuh sekitar 10 dari mereka.
General Skeleton itu pada akhirnya tidak bisa menahan diri dan ikut menyerang avatar berwarna merah. Kecepatan kuda kerangka yang dinaiki General Skeleton bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kecepatan para prajurit skeleton pada umumnya. Bahkan Yowen terkejut karena itu lebih cepat daripada semut merah mutasi dan avatar berwarna merah. Ia menyapu seperti badai yang tidak lebih lambat dari semut terbang bersayap perak. Dalam sekejap mata, kuda kerangka itu mendarat di depan semut merah mutasi. Yowen memerintahkan untuk semut merah mutasi menyerang dengan cakarnya, berharap untuk menahan tombak tulang, sebelum avatar berwarna merah itu melompat untuk menyerang kepala General Skeleton. Tetapi yang mengejutkan, tulang tombak sangat cepat, tidak terlihat dalam penglihatan Yowen seolah-olah itu telah lenyap sejenak. Pada saat Yowen bisa melihat lagi, tombak tulang telah menembus cakar semut merah mutasi, dan menusuk langsung ke dada avatar berwarna merah. Boom! Darah dimuntahkan saat avatar berwarna merah terlempar dari bagian belakang semut merah mutasi. Dan tiba-tiba layar game langsung menjadi hitam. Jelas, dia mati seketika. Sekian cerita ini dan akan dilanjutkan pada video berikutnya.